Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Halo. Hai. Semangat. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pendamping dan adik-adik semua yang saya cintai dan saya banggakan. Ya, selamat pagi di Kota Batu. Ya, selamat datang. Ya, ini kita disambut dengan hujan rintik-rintik gerimis ya. Ya, ini kita langsung, ini ngomong-ngomong udah pada mandi belum? Alhamdulillah. Coba udah makan? Sudah. Sehat semua? Alhamdulillah ya. Ini kita langsung lanjut lagi ke objek kita yang pertama, yaitu kita ke Taman Bunga Selekta. Ya, ini salah satu taman bunga yang punya nama di Kota Batu dan ini punya kisah juga ya, kisahnya itu atau sejarahnya. Jadi apa tadi? Taman Bunga Selekta ini ya, ini salah satu objek wisata yang memang sudah sangat melegenda di Kota Batu. Nah, khususnya di Kota Batu karena apa? Taman Bunga Selekta sendiri itu sudah dulu sebelum sebelum seperti sekarang ya. Taman Bunga Selekta itu sering dikunjungi oleh Bapak Presiden kita yang pertama, yaitu Bapak Presiden Soekarno ya. Jadi kalau bahasanya sekarang itu healing lah ya. Kalau healing, jadi beliau apabila mungkin suntuk dengan pekerjaannya sebagai orang nomor 1 di Indonesia, jadi beliau sering ke Kota Batu, khususnya di Taman Bunga Selekta itu untuk mencari inspirasi atau untuk menenangkan diri. Ya, di situ juga ada salah satu villa yang sering beliau pakai, namanya Villa Bima Sakti. Jadi teman-teman juga bisa melihat sendiri, mungkin karena juga apa ya, sudah termakan usia bangunannya ya, akhirnya banyak yang direnov juga. Nah itu, terus ada lagi kolam renangnya, kolam renang legendanya juga di situ ada. Itu kolam renang tersebut itu sudah ada sejak tahun 1900-an ya. Jadi sudah 10 abad ya, ada di Kota Batu atau di Taman Bunga Selekta. Nah, bicara tentang Kota Batu sendiri teman-teman ya, atau ada semua. Ini Kota Batu, ini salah satu kota yang dikelilingi oleh 7 gunung. Iya, 7 gunung. Yang diantaranya itu ada Gunung Panderman. Ya, jadi kita ada di kaki Gunung Panderman. Selain Gunung Panderman itu ada Gunung Anjas-Moro, ya, Gunung Panderman, Anjas-Moro, Semeru, Welirang, ya, Ukir, ya, terus Arjuna. Ya, jadi itu nama-nama gunung yang mengelilingi Kota Batu. Nah, Kota Batu sendiri kan sekarang sudah berdiri menjadi kota administratif atau kota otonom. Ya. Nah, Kota Batu sendiri sudah menjadi daerah administratif atau menjadi kota otonom. Nah, ini di sebelah kiri teman-teman bisa lihat kota wisata ya, kota wisata Batu alun-alun. Nah, ini alun-alunnya teman-teman. Ya, ini alun-alun. Jadi di setiap malam hari ya di kota alun-alun di alun-alun Kota Batu ini itu menyuguhkan ya, jadi food court ya, terus ada permainan juga seperti biang lala ya. Jadi di malam hari itu di Kota Batu, khususnya di alun-alun Kota Batunya itu sempat ramai sampai dengan tengah malam, yaitu di Kota Batunya, khususnya di alun-alun. Nah, bicara tentang Kota Batu sendiri ya, Kota Batu itu kan kotanya sebetulnya sedikit, tidak terlalu luas ya. Maksudnya kecil, tidak terlalu luas ya. Jadi yang tadi saya bilang, Kota Batu itu kita dikelilingi oleh 7 gunung. Karena apa? Kita di perbukitan ya, kita di dataran tinggi yang sudah mungkin teman-teman tadi juga waktu mandi pun sudah merasakan dingin ya. Udara yang sangat dingin di sini. Ini belum apa-apa teman-teman semua. Jadi kalau malam itu bisa lebih dingin lagi. Iya. Di sini cuacanya itu hampir mirip dengan di Guci, betul.
Cuma kalau di sini itu tidak ada tempat air panas yang alami. Nah, kalau di tempat kita ya di Tegal, di Bojong, khususnya di Guci itu kan wisata air panasnya itu kan asli ya. Nah, asli dari kaki Gunung Slamet. Kalau di sini ada wisata air panasnya itu letaknya di Songgoriti. Itu tidak jauh juga, kita cuma berjalan tadi kalau kita belok kanan itu sebetulnya lurus, itu kita sudah sampai Songgoriti. Jadi di sini itu dekat. Nah, bicara tentang sejarahnya Kota Batu sendiri ya. Nah, jadi Kota Batu sendiri itu sebelum menjadi Kota Batu itu dulu ada seorang ulama. Dia ikut dari Pangeran Diponegoro. Ya, itu biasa dipanggil dengan Mbah Wastu. Ya, Mbah Wastu. Jadi beliau itu menjadi buronan lah ya, menjadi kalau dulu kan masih zaman penjajahan ya. Dulu itu masih menjadi buronan orang-orang Belanda. Akhirnya dia itu mengasingkan diri ke Songgoriti. Ya, mengasingkan ke Songgoriti. Ya, sampai di sini itu bukan kalau orang Jawa itu lidahnya kan biasanya sukanya di ini ya. Kita namanya Vira aja jadi Pira ya. Jadi F itu kalau ya kultur kita ya, kalau kita bilang jadi untuk mempersingkat juga ya, namanya Mbah Wastu ya, tapi lambat laut masyarakat di sini itu memanggilnya Bahtu. Bahtu, jadi Bahtu, wasnya itu hilang, jadi Bahtu. Nah, lama kelamaan menjadi Batu. Nah itu. Nah, sebelum Mbah Wastu kesini pun sudah ada itu legenda dari si Songgoriti pemandian air panas tersebut ya. Jadi dulu ada salah satu kerajaan namanya Kerajaan Medan ya, yang dirajai oleh Raja Sindok. Nah, yang dirajai oleh Raja Sindok, dan Raja Sindok ini mengutus petingginya ya, namanya Mbah Supo. Iya. Mengutus Mbah Supo untuk mencari tempat peristirahatan untuk para raja dan ratunya apabila mereka ingin beristirahat dengan tenang. Nah, mencarilah si Mbah Supo tersebut, cari sampai ke Songgoriti. Nah, di Songgoriti ini ya, Dedek, beliau itu menemukan dua mata air yang berbeda, ya. Dan salah satunya Mbah Supo juga di sini membuat tempat untuk peristirahatan raja, dan salah satunya sumber mata air itu dibuat untuk memandikan benda-benda pusaka ya. Kalau kerajaan-kerajaan dulu kan mungkin teman-teman juga sering melihat ada seperti keris, tombak, ya, suro ya. Malam satu suro itu benda-benda pusaka tersebut itu dicuci di mata air tersebut, mata air tersebut, dan akhirnya dengan kekuatan spiritualnya, kalau orang-orang dulu itu kan percaya bahwa tombak tersebut mempunyai khasiat, keris tersebut mempunyai khasiat. Nah, seiring berjalannya waktu karena sering dipakai untuk mencuci benda pusaka, mulailah air yang tadinya dingin menjadi hangat dan panas. Nah, setelah itu di mata air selanjutnya itu satunya lagi sudah dibuatkan tempat peristirahatan buat para raja dan ratu. Nah, di situ juga dibuatkan candi juga ya, yang dinamai dari Mbah Supo tersebut. Ya, jadi sebelum Mbah Wastu sudah ada terlebih dahulu, yaitu dari Kerajaan Medan yang dirajai oleh Raja Sindok. Nah, dan sampailah sekarang Songgoriti pemandian air panas tersebut masih ada dan menjadi tempat wisata orang-orang yang ingin mandi air hangat di Kota Batu, khususnya di wisata Songgoriti. Ya, mungkin itu saja sih sedikit sejarah dari Kota Batu sendiri. Nah, perjalanan dari tempat transit kita yang pertama menuju ke Taman Bunga Selekta itu tidak terlalu jauh, itu cuma makan waktu 10-15 menit ya.
Mudah-mudahan kita sampai sana terang ya, agar teman-teman juga bisa menikmati ya taman bunga yang ada di Selekta sendiri, karena apa, di sana itu untuk pemandangannya itu instagramable sekali teman-teman ya. Silakan disiapkan handphonenya untuk mengambil foto-foto yang angle-nya bagus-bagus. Dan nanti apabila teman-teman mau naik wahana yang ada di Taman Bunga Selekta juga monggo dipersilakan, tapi itu membayar sendiri ya, biaya sendiri. Di situ ada kora-kora, skybike ya, terus ada, berarti kalau yang terjun itu namanya apa ya, outbound, flying fox ya Pak ya, yang flying fox itu ya, itu juga ada. Jadi terus ada kora-koranya juga ya. Bagusnya di mana? Kenapa saya? Halo. Halo.